Sehat Indonesia, jumpa lagi dengan saya Dr. Richard Siahaan dalam program Obsession, obrolan sehat Indonesia. Obrolan seputar tips dan trik kesehatan serta mengupas tuntas mitos dan fakta seputar kesehatan. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik mengenai masalah psikologis. Nah, akhir-akhir ini kita tahu masalah pandemi COVID-19 ini sudah menguras perhatian kita ya di tengah-tengah kondisi yang sekarang yang juga mungkin sulit. Nah, masalah psikologis menjadi satu permasalahan di mana 77% masyarakat Indonesia mengalami depresi akibat COVID-19. Nah, hari ini akan kita saya akan mengundang satu pembicara yang hebat, seorang psikolog bernama Luftania Anita. Baik, kami panggilkan Bu Luftania Anita. Halo Bu, apa kabar? Halo, baik, ya. Alhamdulillah. Ya, aduh, jatuh di bantal jadi. Ya. Gimana Iya. Dok? Kita mau Jadi ngobrol kita apa nih coba hari ini? santai lah bicara ya. Iya. Mungkin masalah pandemi ini ya, saya juga masih sangat menjadi isu yang sangat mendebarkan, ya boleh dibilang mendebarkan dan juga tidak bisa selesai ya Belum ada ujungnya ya? Belum ada ujungnya sampai Betul, sekarang. betul. Mungkin begitu. Nah, Bu Luftania ini seorang psikolog ya? Iya, aku praktisi psikologi memang. Panggil Tata aja Dok biar gampang. Oh iya, Bu Tata. Boleh saya dulu Bu Tata Iya, ya? panggil Tata aja. Iya. Jadi ada survei tadi waktu saya sebutkan di awal, 77% masyarakat Indonesia itu ternyata mengalami masalah kejiwaan psikologis, gitu ya. kejiwaan ya. Betul. Bahwa mereka itu akibat COVID ini jadi susah sekali untuk keluar rumah atau misalnya betul. dia hubungan keluarganya atau Betul. masalah yang terberat malah dia menjadi menutup diri ya karena Betul. COVID-19-nya. Nah, ini bagaimana teman tanggapan? Jadi memang kalau misalnya dalam keadaan pandemi ini kan memang kita suatu hal kita nggak bisa prediksi ya Dok ya. Maksudnya keadaan yang sangat mencekam, orang serba takut, serba merasa tidak aman. Sebenarnya kuncinya itu. Jadi bagaimana kita mau jiwa kita sehat kalau misalnya kita merasa tidak aman gitu loh. Memang kunci dari kesehatan jiwa adalah kita merasa aman dulu gitu. Jadi bagaimana kita mau optimal dalam hidup kita gitu ya. Kita mau sehat secara fisik maupun psikis, kalau kita ngerasa nggak aman pun akan susah gitu, karena itu basic utamanya gitu loh. Jadi memang dalam keadaan pandemi ini kita juga tidak bisa memungkiri kalau misalnya banyak orang yang mengalami gangguan-gangguan psikis, gangguan psikologis itu sangat, ya kita bisa bilang diwajarkan banget ya Dok. Mungkin Dr. Richard juga melihat bagaimana pasien-pasien gitu ya kan, bagaimana hari-hari mereka mungkin dari yang sudah pernah sakit, dari yang belum sampai yang belum pernah atau yang sedang sakit itu pasti semuanya masing-masing punya rasa takut sendiri kan gitu. Kuncinya karena merasa nggak aman tadi. Mereka mau keluar rumah takut, aduh nanti kalau misalnya terpapar gimana, atau mereka yang ternyata membawa virus itu ke rumah, kena ke keluarga tercinta mereka segala macam, itu pasti kan sebenarnya yang membuat mereka merasa jadi takut, akhirnya jadi stres gitu. Tapi mau tidak mau harus keluar karena mungkin untuk orang-orang yang harus bekerja, atau mungkin sekarang juga anak sekolah, anak kuliah juga udah mulai banyak masuk sekolah ya, masuk kuliah gitu. Jadi memang ada tuntutan yang memang membuat kita harus keluar, tapi dalam keadaan seperti ini jadi ya sangat diwajarkan banget Ya, gitu loh. betul sekali itu. Cuman ada sedikit mungkin di masyarakat itu berkembang itu ada gangguan jiwa, ada gangguan psikologi ya. Iya, Itu mungkin benar-benar. agak membingungkan juga di masyarakat ini. Karena memang banyak banget orang-orang yang berpikir kalau misalnya stres atau misalnya dia ada gejala apa yang membuat dia psikisnya tidak nyaman yang akhirnya ke fisik, itu langsung disebut gangguan jiwa, gangguan mental, sakit jiwa. Padahal sebenarnya untuk kita menentukan diagnosa sebagai orang yang terkena gangguan jiwa atau gangguan mental itu ada prosesnya gitu. Kita nggak bisa cuma dalam artian orang ini stres dalam waktu misalnya seminggu 2 minggu gitu, terus misalnya tiba-tiba langsung kita diagnosa sebagai mungkin dia gangguan cemas, mungkin dia depresi. Itu kita tidak semudah itu untuk memberi diagnosa itu gitu kan. Masyarakat ini kan bingung, saya kalau masalah gangguan ini saya harus kemana nih? Ke ahli jiwa, atau psikolog. Mungkin
ada nggak sih perbedaan antara dua gangguan itu yang mungkin nanti yang harus masyarakat tahu? Iya. Oh, saya kalau Harus masalah kemana sih? seperti saya harus Iya. kemana gitu maksudnya. Benar, Ada yang, benar. oh saya merasa kalau orang ke psikiater, kalau jiwa ya, kalau Iya. di kita gangguan jiwa itu dibilang sebagai gangguan psikiatri dan yang mengobati betul. psikiater. Nah, saya nggak tahu bagaimana nih membedakan antara masyarakat kan harus tahu juga nih Iya, benar. antara gangguan jiwa. Saya harus kemana nih? Iya. Itu ada perbedaan nggak sih? Ada, jelas ada perbedaan. Jadi memang kalau misalnya kunci utama kalau misalnya kita mau mencari untuk ke profesional gitu ya, mencari bantuan ke profesional, entah itu psikiater ataupun psikolog, itu pasti kita harus tahu nih, oh sampai batas mana ini saya harus mencari pertolongan ini gitu. Kalau misalnya memang kita sudah merasa mungkin ada gejala-gejala stres yang berlebihan, mungkin akhirnya juga jadinya ke mengubah pola tidurnya jadi susah makan, susah konsentrasi, terus secara sosial juga jadi nggak bisa berfungsi dengan baik, itu kan kita pasti harus berpikir, oke, berarti ini mungkin saatnya saya harus mencari bantuan ke orang-orang yang profesional. Nah, kalau untuk membedakannya sendiri, biasanya memang orang-orang yang sudah mengalami ada gejala-gejala stres atau gangguan-gangguan itu biasanya memang mereka utamanya awalnya ke psikolog dulu. Jadi ketika mereka ke psikolog, mereka bisa tahu kan, oh permasalahan mereka tuh apa sih? Apakah ini hanya cukup butuh dengan konseling saja, dengan terapi psikologis, terapi psikis gitu? Apa benar-benar cukup dengan konseling, atau maksudnya masalah hari-hari aja mereka cukup, tidak harus membutuhkan obat? Mungkin mereka bisa ditangani oleh psikolog. Cuman biasanya psikolog sendiri yang akan nge-refer ke psikiater. Ketika kita mendapat klien, oh klien ini kayaknya gangguannya udah cukup berat nih, apalagi kalau sudah mengarah ke fisiknya juga kena gitu. Biasanya kita akan mengarahkan, merefer ke psikiater, karena psikiater itu sebagai dokter. Jadi nanti mungkin memang ada beberapa pasien-pasien dan klien-klien kita yang pada akhirnya membutuhkan obat antidepresan gitu kan, yang untuk mengurangi rasa cemas ya, atau apa, walaupun memang tidak semua sih dok gitu loh. Jadi ada juga beberapa yang oke, mungkin permasalahannya belum sampai butuh obat, ya udah kita dengan konseling yang berkala gitu, atau misalnya dengan terapi psikologis gitu. Tapi kalau misalnya memang kita anggap kayak, oh ini sudah butuh obat, baru itu nanti kita refer ke psikiater gitu. Nah, ini ada masalah lagi nih. Saya baca di sini kan Gimana? ada mitos ya, mitos seputar kesehatan jiwa di sini. Jadi kalau misalnya orang sakit jiwa, orang sakit gangguan psikis itu dianggap sebagai suatu gangguan karena roh jahat ya, atau yang tidak bisa disembuhkan. Jadi akhirnya mereka ya malas berobat berobat ke dokter aja, boro-boro ya berobat ke dokter ya. Jadi mereka juga malas untuk keluar rumah, atau malah orang yang sakit itu akhirnya diasingkan. Iya, betul. Diasingkan dari, nah itu benar nggak sih secara dari teori psikologi lah ya, dari ilmuwan dari ibu. Ya, jadi memang kalau misalnya kita mau membahas suatu kasus dalam menggunakan ilmu psikologi sendiri, memang kita tidak bisa menggunakan ada orang misalnya ngomong, oh mungkin ini diguna-guna ini dari, ya kan dok, pasti kan ada, oh ini mungkin ada kiriman dari orang atau apa segala macam gitu. Jadi ketika memang ada pasien atau klien yang datang ke kita, mau tidak mau kita memang harus mengesampingkan kemungkinan itu, karena memang faktanya bagaimana kita sebagai seorang praktisi psikologi, kita harus menggunakan nilai-nilai psikologi yang memang relevan gitu. Jadi hal-hal yang memang sudah ada research-nya gitu loh. Jadi kita juga sebagai psikolog, apa mungkin ya ini diguna-guna, itu kita tidak akan gitu sebagai jadi nggak benar itu mungkin secara bisnis ya. Tapi ada memang beberapa gangguan ya di bilang di situ di bahwa ada memang guna-guna, tapi mungkin tidak semua gangguan itu akibat dari mistis atau guna-guna dan sebagainya. Karena juga kita nggak bisa memungkiri, namanya kita hidup di budaya Indonesia ini kan banyak banget ya dok, dari secara agama, dari secara budaya, banyak hal-hal yang mungkin dari leluhur apa segala macam yang mungkin pada akhirnya membuat orang juga punya pemikiran ke arah sana. Juga kita nggak bisa pungkiri, dan kita nggak bisa menyalahkan gitu, karena pasti mereka punya nilai-nilai yang sudah mereka anut sejak lama gitu. Jadi memang itulah tugas kita sebagai psikolog, psikiater, dan mungkin para dokter untuk terus mengedukasi masyarakat ya dok ya, gimana untuk kita ngasih tahu kalau oke, mungkin mereka punya nilai-nilai yang mereka anut soal ilmu-ilmu hitam atau apa itu, tapi tetap secara
keilmuannya, secara researchnya kita juga tetap harus kasih tahu, edukasi terus supaya mereka juga nggak ada mispersepsi gitu akan ketika ada orang mengalami gangguan mental gitu. Mungkin Bu Tata ada tips kali yang terkait dengan keluarganya, mungkin yang kalau memang terkena masalah itu apa sih yang harus dilakukan keluarganya, atau didiamkan saja di rumahnya? Kadang-kadang ada beberapa keluarga itu agak susah membedakan ya antara gangguan jiwa atau sakit ya. Betul. Kalau sudah dia suka ngomong sendiri atau suka diam itu sudah, itu langsung aja itu dipasung. Iya, atau karena mereka berpikirnya itu aib mungkin ya untuk lingkungan, itu yang sangat mirisnya seperti itu gitu loh. Jadi memang kalau misalnya untuk keluarga sendiri yang mungkin ada anggota keluarganya merasa ini udah ada gejala-gejala yang kayaknya mengarah ke hal-hal yang sudah ada gangguan atau apa, memang kuncinya adalah mencari pertolongan kepada profesional, itu yang paling penting. Karena kita kan nggak bisa mengira-ngira sendiri ya dok. Kita harus tahu nih, untuk kita menghandle satu gejala, kita harus tahu penyebabnya apa kan. Cuman untuk mengetahui penyebabnya mungkin sebagai keluarga biasa, mungkin sebagai orang awam yang memang mungkin tidak mengetahui sejarah ini per penyakit atau gangguan seperti apa, bingung, akhirnya takutnya di-handle dengan cara yang salah, mungkin kayak tadi dokter bilang dipasung atau apa segala macam, itu tidak akan menyembuhkan mereka atau tidak akan membuat si pasien menjadi lebih baik gitu kan. Jadi memang kuncinya adalah mencari pertolongan ke profesional gitu. Jadi memang harus yakinkan dulu kalau misalnya itu memang itu akan bisa lebih baik kok, pasien pasti akan lebih baik gitu. Memang mungkin ada beberapa gangguan yang tidak bisa hilang total ya dok, tapi kan bisa kemampuannya ditingkatkan lagi. Mungkin yang tadinya dia nggak bisa makan sendiri jadi bisa makan sendiri, yang tadi dia nggak bisa mandi sendiri jadi bisa gitu, atau kemampuan sosialnya ditingkatkan lagi gitu. Jadi hal-hal seperti itu kan pasti bisa ditingkatkan terus, bisa diperbaiki lagi gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih di masyarakat itu, ada perbedaan nggak sih antara misalnya gangguan psikologis kalau masa anak-anak, remaja, dewasa, terutama pada lansia tuh? Betul. Itu saya sering juga sih sebenarnya menangani kasus-kasus lansia ya. Mereka itu banyak menjadi depresi ya, untuk diri. Betul. Nah itu ada nggak sih perbedaan antara permasalahan psikologis ya, antara Dari ini kita bicara secara psikologis ya, masa perkembangan yang berbeda itu ya. Berbeda tadi. Betul. Memang pasti tahap perkembangan dari semua, dari anak kecil, remaja, dewasa sampai lansia itu pasti beda-beda. Karena kan tahap perkembangannya juga beda-beda. Pada akhirnya kebutuhannya pun beda-beda gitu, kematangan emosionalnya juga beda-beda gitu loh. Itu yang pada akhirnya menyebabkan mana yang lebih rentan pada depresi, mungkin ada yang lebih rentan ke hal-hal yang jadi lebih ke stres atau kemana, itu pasti ada perbedaannya gitu. Jadi memang makanya psikolog sendiri pun, psikolog sebagai psikolog klinis pun juga ada ranahnya masing-masing dok. Jadi psikolog anak, remaja, dewasa, lansia itu biasanya beda-beda karena memang pendekatan kita pun beda. Bagaimana kita punya pendekatan ke anak sama ke dewasa itu pasti beda kan. Kalau ke anak-anak kita mau terlalu serius, kita mau terlalu memberi solusi-solusi yang sangat logis, pasti kan akan susah di mereka. Kalau ke anak mungkin kita harus dengan cara yang fun, ngajak mereka bermain gitu. Jadi itu yang mungkin bisa membuat mereka nyaman. Sedangkan kalau dewasa ya mungkin kita harus kita harus bisa menjelaskan secara logis nih, handle masalah kamu tuh harus seperti apa sih gitu. Jadi memang dalam tahap perkembangan berbeda-beda, sudah jelas handle-nya berbeda dan pasti resikonya juga beda-beda untuk mengalami ada gangguan. perbedaan ya? Jelas Iya. ada, betul. Anak-anak penanganan psikologi pada anak, betul. dewasa, apalagi itu dewasa Remaja dan muda, lansia. remaja dan Iya, lansia ya. Betul, itu beda-beda Dan karena beda-beda tahap perkembangan juga. Artinya karakteristik permasalahannya pasti sangat berbeda ya. Betul, karakteristik permasalahannya berbeda. Nah, ini topik utama kita hari ini. Kan tadi dibahas mengenai masalah pandemi ya. Jadi ini yang mudah-mudahan sih beres aja di akhir tahun ini. Semoga Sudah juga. semua berharap seperti itu. Iya, yang Benar-benar. asal prokes tetap dikerjakan nih Iya, ya. betul. Nah, ini kita berharap masyarakat tetap melakukan prokes ya. Betul. Prokes walaupun kita sudah divaksin, tetap prokes dikerjakan. Masker dan vaksin itu menjadi satu bagian yang harus tetap kita lakukan. Nah, kembali lagi di masalah pandemik ini. Tadi kan ada salah satu survei sebenarnya yang menunjukkan bahwa ada 77% lah ya, itu yang mengalami masalah psikologis ya. Betul. Nah, sisanya itu ada juga yang 69% itu mengalami masalah psikiatri. Oke. Ini kan masalah berbeda. Iya, betul, Cuman nanti berbeda. saya
karena ini Ibu Tata ini kan di bidang keahliannya kan psikolog ya, psikologi. Nah ini 77 masalah COVID ini apa sih sebenarnya permasalahan yang mereka hadapi? Oke. Jadi memang kalau dari researchnya sendiri, yang paling banyak terjadi masalah psikologi selama masa pandemi ini, yang paling pertama banyak orang yang mengalami stres yang berlebihan, yang akhirnya mengarah ke kecemasan yang tidak terhandle dengan tepat, akhirnya mengarah ke depresi. Itu yang paling banyak terjadi gitu loh. Dan itu semua terjadi karena memang ya kayak tadi, keadaan lingkungan yang merasa tidak aman, kebutuhan yang tidak terpenuhi, banyaknya hal-hal yang tidak mereka dapatkan, yang seharusnya mereka dapatkan, banyak sekali yang kayak gitu, yang akhirnya membuat orang-orang mengalami banyak gangguan psikologis seperti itu. Karena penyakitnya atau memang karena di luar penyakit itu juga ada nggak sih masalahnya? Jadi memang ada juga yang karena pas lagi dia sakit akhirnya mengalami seperti itu, karena dia merasa aduh, sakit COVID tuh kan sekarang kayaknya buat orang lain, wah kayaknya tuh serem banget gitu ya. Tapi ada juga untuk orang-orang yang belum pernah merasa kena, tapi ya mereka akan merasa cemas gitu loh. Jadi stres, cemas, dan depresi itu yang paling rentan banyak terjadi itu sebetulnya. Mungkin juga masalah ini ya, yang saya dengar itu ada beberapa pasien-pasien juga yang pernah saya rawat. Itu masalah stigma itu menjadi stigmatisasi ya terhadap COVID itu juga jadi masalah betul. Itu dari secara psikologis gimana? Ya, itu sudah jelas banget itu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap COVID, bagaimana penilaian stigma terhadap COVID itu tuh sangat-sangat berpengaruh ya. Jadi bagaimana memang pada akhirnya ngebuat kita memang mau tidak mau harus lebih asupan berita yang kita terima tuh harus kita lebih hati-hati. Karena banyak orang-orang yang mungkin tidak begitu paham secara keilmuannya, secara researchnya, akhirnya mereka telah bulat-bulat, itu yang membuat stigma mereka tuh semakin bermasalah, semakin parah gitu loh. Itu sebenarnya sih. Terus hoax yang sering beredar juga yang mungkin yang jadi banyak juga kan. Beredar tuh kadang-kadang gini, ada beberapa pasien itu dia sakit di rumah, kemudian dia melihat media sosial, udah aneh-aneh tuh pikirannya. Itu bisa menjadi pencetusnya ya. Jadi itulah kenapa kita juga harus lebih bijak ya menggunakan sosial media, melihat berita gitu. Jadi kalau kita tahu, aduh ini kita lagi ngerasa cemas banget, kalau bisa ya udah tidak usah terus-menerus nonton berita, lebih banyak melakukan hal-hal positif, mungkin melakukan hobi kita, terus banyak sharing dan cerita ke keluarga, ke teman-teman gitu. Jadi nggak dipendam sendiri, itu sih utamanya. Nah itu dia sobat sehat kita. Jadi masalah psikologis ini menjadi memegang peran penting ya sebenarnya untuk kita keluar dari COVID-19 ini juga. Bukan hanya dari COVID-nya sendiri, ternyata ada permasalahan lain yang memang harus kita hadapi, dan ini memerlukan bantuan psikolog ya, atau memang kita harus bisa membaca hal-hal yang positif lah ya. Betul positif sekali. Supaya kita tidak terpengaruh dengan berita-berita yang tidak benar di masyarakat. Atau yang paling penting sih kita harus membaca dari berita-berita dari sumber yang terpercaya ya. Ya, itu juga paling tepat. Jadi jangan kita dari teman atau dari saudara yang bukan medis kan. Betul. Ya, kadang-kadang medis juga ada juga sih yang suka sharing-sharing yang ya padahal hal-hal itu yang belum tentu benar ya. Itu belum ada riset dan sebagainya. Nah, makanya kita harus bijak juga sih ya. Untuk memilah-milah berita tadi. Nah, masalah psikologi ini yang menjadi berkepanjangan nanti, bukan masalah long covid yang long covid itu juga masalah psikologis. Bukan cuma selama pandemi, pandemi selesai pasti akan ada proses untuk kita kembali ke normal, pasti ada gitu. Oke. Ini terima kasih sekali nih Bu Tata sudah hadir di sini memberikan tips kepada masyarakat di sini, memberikan informasi yang benar. Mungkin nanti kita akan bicara lebih dalam lagi ya. Boleh banget. Masalah psikologis ini terkait dengan ya tadi yang permasalahan dari mulai anak, remaja, itu kan jadi masing-masing itu nanti kita coba kupas lah sampai habis lah. Banget, boleh banget. Itu. Ya kira-kira itu pembahasan kita hari ini ya dengan Bu Tata ya, panggilannya Bu Tata. Di anak sehari-hari beliau adalah seorang psikolog juga memang yang sudah
banyak menangani kasus-kasus COVID juga ya, Bu Tata? Iya, konseling pasien COVID. Mungkin nanti untuk materi berikutnya kita akan bahas ya kupas tuntas tadi yang permasalahan dari anak, remaja, dan dewasa. Baik Bu Tata, terima kasih Terima untuk kasih kehadirannya juga, di Dok. sini. Terima Luar kasih. biasa sekali hari ini pembahasan kita hari ini. Demikian Sobat Sehat Indonesia, obrolan sehat kita kali ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik di Obsession.